Assalamualaikum, selamat sore. Perkenalkan, kami dari mahasiswa NDP di sini akan melakukan presentasi mengenai pengabdian pada masyarakat, yang dimana judulnya adalah pelatihan penggunaan sistem manajemen stok berbasis web pada Dina Butik Palembang. Di sini perkenalkan, nama saya Triwayu. Kemudian di sini ada teman saya namanya Daniel. Di sini juga ada Feral. Di sini ada Roy. Di sini ada Dedi. Saat ini di era digitalisasi, masih banyak butik masih melakukan manajemen stok secara manual. Ada yang melakukan pencatatan di buku catatan atau lembar kerja seperti spreadsheet. Hal ini tentunya akan memiliki keterbatasan dan kerentanan terhadap kesalahan, seperti ketidaksesuaian jumlah stok yang ada di catatan dengan kondisi nyata di butik. Adanya keterlambatan pembaruan data dan kesulitan dalam mengecek atau mengetahui item yang cepat terjual atau yang lambat terjual di butik. Selain itu, di dunia fashion yang selalu mengikuti tren yang berbeda-beda, keterlambatan dalam menangani stok bisa menyebabkan kerugian dikarenakan produk yang dijual tidak laku dalam rentan waktu tertentu dan kehilangan daya tarik dan ketinggalan tren yang ada. Kemudian ada tujuan dari aplikasi ini, yaitu melakukan pembuatan sistem aplikasi manajemen stok yang dapat digunakan oleh admin Dina Butik untuk menggantikan sistem pencatatan manual di buku catatan menjadi sistem pencatatan digital, serta dapat meningkatkan efisiensi operasional dalam proses pencatatan barang masuk maupun barang keluar, dan juga meningkatkan pelayanan pelanggan dengan memastikan ketersediaan barang cukup dan pengelolaan produk lebih rapi dan terkontrol. Nah, jadi dari manfaat pengembangan aplikasinya itu, manajemen stok ini dapat meningkatkan keakurasian data dalam pencatatan stok, kemudian dapat meningkatkan sehingga mengurangi resiko selisih antar data satu sama lain, dan ketersediaan produk yang ada di butik. Dengan adanya peningkatan produktivitas, karena setiap proses pencatatan stok bisa dilakukan secara lebih cepat dan praktis. Berikutnya di sini kami memiliki solusi. Nah, solusinya itu untuk mengembangkan sebuah sistem yang dapat mengolah data barang, mengolah jenis barang, mengolah supplier, mengolah data barang, untuk mengolah data barang keluar, dan juga untuk bisa melihat laporan bulanan yang dapat diakses oleh owner, dan activity log yang dilakukan oleh user, serta mengolah data user oleh owner. Oke, sekarang masuk ke demo aplikasi. Untuk sebelumnya, boleh silakan masuk ke menu WiFi masing-masing di halaman itu, di halaman WiFi. Kemudian sambungkan ke WiFi yang namanya itu TWCS. Untuk passwordnya itu masuk 123. Dari HP bisa? Bisa. Salah satu be, Kak Cubo ya, dari kakak be. Tidak bisa. Masuk 123. Kak, jangan kak. Lah. Jangan, ada yang bisa kak, anak buah dorong. Bisa. Banyak. Kamu tuh kan kalau pos-pos tuh. Tolong dulu adik kamu sampai nikah. Baca ya. Zaman kan. Cewek, adik kandungnya itu mobil di rumah. Kering meh, ya sudah nggak lama. Potong lagi pas aku kemarin nggak, sayang kak itu nggak ada terpakai kan. Biarin lah siapa ininya kak,
kirim di ini, ke KKW ya. Oke oke. Oke kak. Oke kak. Atau standby. Oke. Oke kirim ke kakak ini Joy. Nomornya. Oke kak. Oke, kak. Bisa. Jadi sekarang saya lo rumahnya ke sana sekarang nih. Wong nggak datang. Oke. Oke, sudah masuk. Nah itu kalau dilihat di situ itu tampilan dari halaman web untuk owner pemilik. Jadi di situ di dalam halaman itu bisa melihat jumlah stok. Habis itu ada jumlah stok. Kemudian di situ ada laporan barang. Itu laporan barang bisa di print jadi PDF. Di situ ada activity log. Nah activity log ini untuk nampil ke misal contoh admin 1 itu nginput data barang masuk, misal barang A. Kaget di activity log itu bakal nyatet admin 1 tadi itu masuk ke data barang A ke dalam website ini, jadi bisa dilihat owner. Nah yang bisa melihat data-data ini cuma pemilik. Habis itu juga pemilik juga bisa nambahi data pegawai. Data pegawai habis itu bisa ngebuat ke juga akun untuk pegawai tersebut. Oke. Oke, sudah. Nah, habis Lanjut. itu boleh di sini. Ini untuk yang login pegawai ya. Nah, untuk yang login pegawainya di sini beda dengan yang di halaman owner. Kalau yang di owner tadi dia ngelihat aktivitas yang dilakukan oleh para admin, aku bayang misal nginput barang atau nambah ke data barang keluar. Nah kalau misalnya di admin itu tuh tentu dia bisa melihat stok barang sekarang, kemudian habis itu bisa nambahi satuan barang, data supplier, habis itu di transaksi bisa nambahi transaksi juga, bisa nambahi barang masuk, sama barang keluar, kurang lebih. Berarti tampilannya beda ya untuk pegawai dengan ini ya. Pegawai dengan owner jadi beda. Jadi ini owner bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh admin-adminnya Secara online langsung berarti. Jadi bisa secara real time dipantau. Online. Tapi dengan syarat harus koneksi wifi-nya satu wifi itu. Tidak juga. Tidak, dia bisa langsung connect di website. Dan ini kan di sini nih. Nah, kalau Wifi-nya yang pakai yang ini. Nah, misalnya yang di rumah tuh beda wifi tetap bisa. Yang penting di login di itu tadi. Nah, Aplikasi bukanya di mana? Di Google ya? di Google Pak. Di Google ya. Masuk ke alamatnya nggak ya? Nanti masuk ke alamatnya, setelah alamatnya bisa langsung tampil ke aplikasi itu tadi. Nah, untuk yang admin tadi itu tuh ditentukan oleh owner untuk email sama passwordnya. Jadi admin tidak bisa mengubah passwordnya dewe. Jadi kalau seandainya ada apa-apa itu bisa ke owner langsung. Oke. Minta gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat kesimpulan itu memiliki 4 buah poin. Yang pertama ini, sistem yang dikembangkan dapat membantu Dina Butik dalam mengolah data barang, mengolah jenis barang, mengolah supplier, mengolah data barang masuk, mengolah data barang keluar, melihat laporan bulanan yang dapat diakses oleh owner, dan juga dapat melihat activity log yang dilakukan oleh user serta mengolah data oleh owner. Terus poin kedua yaitu pencatatan stok lebih efisien dan dapat cepat dikarenakan pencatatan penghitungan jumlah stok akan langsung terupdate secara real time oleh sistem. Poin yang ketiga yaitu hasil pengujian yang telah dilakukan mengetahui bahwa sistem dapat berjalan dengan baik serta menjawab permasalahan yang ada pada Dina Butik. Yang keempat itu adalah fitur-fitur yang telah dikembangkan sesuai dengan keinginan pihak Dina Butik dan membantu dalam hal manajemen stok.
selanjutnya akan saya lanjutkan ke Drik. Oke. Karena sudah memberikan kesimpulan, maka kami akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada kakak-kakak atau Juga. yang ingin bertanya tentang aplikasinya, Jadi ini berupa aplikasi. Nah, aplikasi tadi cuma bisa dibuka dari browser. Oke. Nah, untuk aplikasi tadi, untuk tingkat keamanan siapa no? Kira-kira. untuk tingkat keamanannya tentu bisa dipastikan karena sudah pakai HTTP, di mana HTTP itu bisa melindungi data dari website tersebut. Oke. Apa sih verifikasi 2 langkah ada? Verifikasi 2 langkah itu udah ada, cuman tentu kan yang untuk tahu itu tadi dari admin. Ini cuma owner yang buat untuk admin ya. Hmm. Jadi cuma owner yang bisa ikut akses yang masing-masing admin tadi ya. Benar. Ada update-nya ada ini, update software-nya enggak kira-kira? Untuk update mungkin kalau misalnya seandainya ada perkembangan dari diminta oleh kakak itu, kalau misalnya minta tambahin fitur ini, fitur apa, misal contoh fitur A, itu bisa kami tambah ke dalamnya. Jadi ini kan aplikasi ini tidak ada berupa aplikasi yang bisa di-download dulu kan. Jadi itu tuh tidak ada ketergantungan dari apa namanya memori HP atau memori laptop. Berarti memang aksesnya melalui Google ya tadi ya. Benar. Jadi bisa diakses dari HP, bisa diakses dari komputer, bisa diakses dari Asal dia laptop. masukkan email dan password itu kan. Benar. Setelah masukkan email dengan password langsung tampil seluruhnya Benar. aplikasi ini tadi ya. Benar. Oke, cukup jelas. Sekianlah presentasi pelatihan kami pada hari ini. Saya akhiri, terima kasih. Ya, terima kasih banyak.